Halo, saya akan menjelaskan tentang demo aplikasi website system, point of sale, dan customer relationship management Zavasys. Oke, mari kita mulai. Hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan login user dengan mengisi username dan password. Secara default, username diisi dengan user1 dan password diisi dengan user1 Dapitalam. Setelah melakukan login, maka halaman utama atau beranda dari Zavasys akan tampil. Isi dari beranda menampilkan overview report dari beberapa menu yang ada. Demo yang kita lakukan pertama kali adalah melakukan proses input data utama, yang dimana data tersebut menunjang keseluruhan proses pada sistem Zavasys. Proses input tersebut dilakukan di menu master data. Pada menu master data, terdapat submenu yaitu data barang, data toko, barang per toko, data customer. Input yang pertama kali yang kita lakukan adalah input data barang. Hal pertama yang harus dilakukan adalah klik menu master data pada bagian sidebar. Kemudian akan muncul drop-down submenu, pilih menu data barang. Kemudian akan tampil halaman data barang. Anda dapat menambahkan data barang dengan klik button Tambah Barang. Tambah barang dengan mengisi seluruh form, kemudian klik Simpan. Anda juga dapat melakukan edit dan hapus setelah barang ditambahkan. Melakukan edit dengan klik tombol biru pada kolom aksi dan hapus dengan klik tombol merah pada kolom aksi. Setelah kita melakukan input data baron, mari kita lanjut melakukan input data toko pada menu data toko. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya untuk mengakses menu data toko. Setelah submenu diklik, akan menampilkan halaman data toko. Anda dapat menambahkan data toko dengan klik button Tambah Toko. Tambah toko dengan mengisi seluruh form yang ada, baik alamat dan penunjangnya seperti kelurahan dan kecamatan. Tentukan titik toko pada peta interaktif yang telah tersedia guna memperdetail lokasi dari toko tersebut. Klik validasi lokasi, kemudian klik simpan, maka data toko telah tersimpan. Anda juga dapat melakukan edit, melihat info, menampilkan maps dan hapus setelah toko ditambahkan. Melakukan edit dengan klik tombol biru pensil pada kolom aksi, melihat info dengan klik tombol hijau pada kolom aksi,
Menampilkan Maps dengan klik tombol biru panah pada kolom aksi, dan jika input data barang dan toko telah selesai, maka dilanjut dengan input pada menu barang per toko. Menu ini berguna untuk mengatur ketersediaan barang di setiap toko dan juga harga barang yang dijual di setiap toko. Lakukan hal yang sama untuk mengakses menu tersebut. Jika sudah, Kakan menampilkan halaman barang per toko. Anda dapat melihat barang dari toko yang ingin Anda lihat dengan klik button "Pilih Toko". Setelah Anda memilih toko yang ingin dilihat, maka akan muncul halaman dari toko tersebut seperti di video ini. Anda dapat menambahkan barang untuk toko yang dipilih dengan klik "Tambah Barang". Setelah muncul halaman "Tambah Barang", pilih barang, kemudian klik "Simpan". Anda juga dapat melakukan edit dan hapus setelah barang ditambahkan. Melakukan edit dengan klik tombol biru pada kolom aksi dan hapus dengan klik tombol merah pada kolom aksi. Setelah selesai melakukan input, di 3 menu sebelumnya sekarang melakukan input data customer. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya untuk mengakses menu data customer. Kemudian setelah diklik, akan menampilkan halaman data customer. Anda dapat menambahkan data customer dengan klik button "Tambah Data". Anda juga dapat melakukan edit dan hapus setelah barang ditambahkan. Lakukan edit dengan klik tombol biru pada kolom aksi dan hapus dengan klik tombol merah pada kolom aksi. Untuk melakukan sinkronisasi dari pesanan terbaru, klik sinkronisasi dari pemesanan. Anda dapat melakukan import data customer dengan format file Excel atau CSV dan format kolom, nama, gender, usia, alamat, email, nom, telpe. Klik Browse untuk mencari file yang akan diunggah. Kemudian jika file berhasil diunggah, klik Import. Selamat, Anda telah selesai melakukan proses input data. Jika tadi kita telah melakukan input data di menu Master Data, sekarang kita akan melakukan input pencatatan kegiatan transaksi di menu Transaksi. Di menu Transaksi terdapat beberapa submenu, yaitu pengiriman barang, retur barang, pemesanan. Demo yang kita lakukan pertama kali di menu Transaksi adalah pada submenu pengiriman barang. Hal yang dilakukan untuk mengakses menu tersebut sama seperti menu sebelum-sebelumnya. Kemudian setelah menu pengiriman barang diklik, akan menampilkan halaman pengiriman barang. Anda dapat menambahkan pengiriman barang dengan klik button tambah pengiriman. Tambah pengiriman barang dengan mengisi seluruh form, kemudian klik simpan. Anda juga dapat melakukan edit dan hapus setelah barang ditambahkan. Melakukan Setelah selesai melakukan input di menu pengiriman barang,
maka akan dilanjut dengan menu retur barang. Mengapa demikian? Karena data yang ada di menu retur barang berasal dari data di menu pengiriman barang. Untuk mengakses menu retur barang, sama seperti menu-menu sebelumnya. Jika menu telah diklik, maka akan menampilkan halaman retur barang. Anda dapat menambahkan retur barang dengan klik button "Tambah retur". Tambah retur barang dengan mengisi seluruh form, kemudian klik simpan. Anda juga dapat melakukan edit dan hapus setelah barang ditambahkan. Melakukan edit dengan klik tombol biru pada kolom aksi dan hapus dengan klik tombol merah pada kolom aksi. Anda bisa melakukan filterisasi retur barang berdasarkan toko, barang, tanggal mulai, dan tanggal akhir. Jika sudah, klik filter untuk melakukan filterisasi, maka akan muncul data sesuai yang Anda inginkan. Klik reset untuk memulai filterisasi dari awal. Anda juga dapat melakukan ekspor data dengan klik ekspor. Menu selanjutnya yang akan kita demokan adalah menu pemesanan. Pada menu ini, digunakan untuk mencatat transaksi yang dilakukan di luar mitra atau reseller. Untuk mengelola pemesanan, klik submenu pemesanan dari menu transaksi. Kemudian akan menampilkan halaman pemesanan. Anda dapat menambahkan pemesanan dengan klik button tambah pemesanan. Tambah pemesanan dengan mengisi seluruh form, kemudian klik simpan. Anda juga dapat melakukan edit dan hapus setelah barang ditambahkan. Melakukan lihat info dengan klik tombol biru mata pada kolom aksi, edit dengan klik tombol biru pensil pada kolom aksi, dan hapus dengan klik tombol merah pada kolom aksi. Anda bisa melakukan filterisasi pemesanan barang berdasarkan toko, statu, tanggal mulai, dan tanggal akhir. Jika sudah, klik filter untuk melakukan filterisasi, maka akan muncul data sesuai yang Anda inginkan. Klik reset untuk memulai filterisasi dari awal. Selanjutnya yang akan kita demokan, setelah menu transaksi pemesanan toko maupun pemesanan customer, adalah menu Smart Analytics yang menyediakan alat analisis canggih untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data melalui visualisasi dan metrik kinerja bisnis. Untuk melihat analytics, klik pada Analytics Dashboard atau klik pada masing-masing fitur analytics yang ada.
Selanjutnya, untuk menampilkan analytics, yang kedua adalah klik Inventory Optimization. Kemudian akan menampilkan halaman Inventory Optimization, yang merupakan algoritma cerdas yang digunakan untuk menentukan berapa jumlah optimal untuk mengirimkan produk ke setiap toko berdasarkan data transaksi dan pelaporan. Anda juga dapat melakukan filterisasi berdasarkan confidence levels dan savings potential. Cari partner dengan ketik pada kolom Search Product or Store. Klik Reset untuk memulai dari awal filterisasi. Juga dapat melakukan ekspor berupa Excel dengan klik Export Excel. Selanjutnya, menu Analytics yang ketiga adalah Product Velocity yang merupakan analytics untuk menganalisis perputaran produk dari yang bestseller sampai produk yang kurang diminati. Pada analytics ini menjadi sebuah gambaran dalam pengambilan keputusan untuk improve atau melakukan inovasi pada masing-masing produk yang memiliki nilai yang berbeda, yaitu produk yang bestseller untuk ditingkatkan lagi kualitasnya, dan untuk produk yang kurang bestseller untuk diperbaiki kualitasnya dengan menciptakan inovasi produk atau improve terhadap sesuatu hal yang kurang. Anda juga dapat melakukan filterisasi berdasarkan kategori dan velocity. Cari partner dengan ketik pada kolom Search Product Name. Klik Reset untuk memulai dari awal filterisasi. Anda juga dapat melakukan ekspor berupa Excel dengan klik Export Excel. Selanjutnya, analytics keempat adalah True Profitability, yang merupakan analytics untuk perhitungan kalkulator otomatis dengan perhitungan real-time sebagai hasil yang actual berdasarkan data yang sebelumnya sudah diinput atau proses transaksi dan pendataan dilakukan. Anda juga dapat melakukan filterisasi berdasarkan ROI levels dan profit levels. Cari partner dengan ketik pada kolom Search Partner Name. Klik Reset untuk memulai dari awal filterisasi. Anda juga dapat melakukan ekspor berupa Excel dengan klik Export Excel. Selanjutnya, yang akan kita demokan setelah menu Smart Analytics adalah menu laporan yang terbagi menjadi submenu, yaitu laporan pemesanan dan laporan per toko. Mari kita mulai pada laporan pemesanan. Untuk mengelola laporan pemesanan, klik submenu Laporan Pemesanan dari menu Laporan. Kemudian akan menampilkan halaman laporan pemesanan. Pada laporan pemesanan ini dapat difilter berdasarkan periode, bulan, dan tahun. Jika sudah melakukan filter, lalu klik Tampilkan. Data akan muncul jika periode yang dipilih memiliki riwayat pemesanan. Data bisa berupa data per barang, data Selanjutnya, laporan per toko. Untuk mengelola laporan per toko, klik submenu Laporan per toko dari menu Laporan. Kemudian, akan menampilkan halaman laporan per toko. Pada laporan pemesanan ini, dapat difilter berdasarkan periode, bulan, dan tahun. Jika sudah melakukan filter, lalu klik Tampilkan. Data akan muncul jika periode yang dipilih memiliki riwayat pemesanan. Periode data yaitu 1 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Anda dapat melakukan ekspor data dengan klik ekspor CSV atau print data dengan klik print. Selanjutnya, menu yang kita demokan adalah menu Market Map. Menu Market Map merupakan menu peta interaktif analitik berbasis website yang memvisualisasikan distribusi toko berdasarkan lokasi geografis untuk mendukung analisis performa penjualan dan perencanaan ekspansi bisnis.
Pada halaman Market Map, setelah diklik menunya, akan menampilkan sebuah halaman overview dan analisis. Pada halaman overview, menampilkan legend cluster dan action control yang digunakan untuk memberikan informasi dan aksi yang ingin dilakukan untuk merubah map interaktif di sebelah kiri. Selanjutnya pada halaman analisis, menampilkan profit dari perhitungan kalkulasi profit dan cluster geografik yang menampilkan rekomendasi untuk pembukaan toko selanjutnya sesuai dengan analisis lokasi geografis yang sudah dilakukan pada menu Market Map ini. Selanjutnya, menu yang kita demokan adalah menu Follow Up Pelanggan. Menu Follow Up Pelanggan merupakan menu yang dirancang untuk mencatat dan menjadwalkan komunikasi tindak lanjut dengan pelanggan, customer yang sebelumnya sudah dibuat pada master data, data utama, dan transaksi customer untuk melakukan promosi dan penawaran kepada pelanggan. Pertama, lakukan filter target pelanggan dengan checklist, centang, jenis customer, dan sumber pesanan. Maka, data customer akan muncul. Kemudian, upload gambar dengan format JPEG, PNG, GIF, maksimal 5 MB per file, dengan cara drag and drop gambar, atau klik pilih gambar pada kolom upload gambar WhatsApp. Opsional. Lalu, tulis pesan untuk customer pada kolom tulis pesan WhatsApp. Anda dapat mengirim teks saja, gambar saja, atau kombinasi keduanya. Pesan follow up dapat dikirimkan. Kolom riwayat pesan WhatsApp menyimpan riwayat pesan yang telah dilakukan.